Gumilang Farm adalah sebuah entitas bisnis yang saya dirikan. Kita lagi ngelihat budidaya ikan nila, sistem rakit apung dan sistem sumbu. Selanjutnya, Gumilang Farm menggunakan kurang lebih 3-4 jenis instalasi hidroponik. Padahal bisnis di pertanian itu jauh lebih menjanjikan ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di TGIF TV. Belakangan ini banyak yang bertanya kenapa kolam dalam budidaya air tawar itu banyak melakukan dan banyak digunakan adalah kolam dengan bentuk bundar, bukan bentuk yang lain. Tidak berbentuk persegi, tidak berbentuk segitiga atau bentuk-bentuk lainnya. Di sini saya akan coba memaparkan kenapa bentuknya harus bundar, apa saja keunggulannya dibandingkan dengan bentuk yang lain. Dan juga tentunya pasti tetap ada kekurangannya. Kita akan coba bahas. Pertama, dari segi konstruksi, air itu seakan-akan tidak punya tekanan atau tekanannya kecil, padahal kita tahu tekanan air itu sangat besar. Dengan kita menggunakan bentuk yang bundar, maka tekanan air itu akan merata. Tidak ada satu sisi yang memiliki atau mendapatkan tekanan yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena jaraknya sama. Tidak ada jarak yang jauh lebih panjang. Ya. Jadi secara konstruksi bundar itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Kemudian yang kedua, karena memiliki jarak yang sama, maka ketika kita menggunakan oksigen atau menggunakan aerasi, maka difusi oksigen ini merata. Jadi kalau kita simpan di titik senternya di tengah, maka sebarannya merata. Berbeda dengan kita menggunakan kolam yang bentuknya tidak bundar. Ketika kita simpan di tengah, maka akan ada jarak terpanjang, yang notabene ini jaraknya jauh lebih panjang, ya. Jadi tidak akan sama sebaran difusinya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi adanya sudut, ya. Kita tahu bahwa bentuk bundar ini tidak memiliki sudut, sehingga apa? Sudut ini menjadi sebuah permasalahan dalam kita melakukan budidaya. Sudut ini biasanya disebut dengan area kematian atau dead zone. Di sini terakumulasi banyak penyakit, kemudian juga banyak kotoran. Nah, dan biasanya ikan ketika memiliki atau bertemu dengan titik sudut, dia kecenderungannya enggan untuk berenang, dia kecenderungannya akan malas dan diam di situ. Nah, ini yang berbahaya ketika ikan itu sakit dan ini diserang oleh ikan-ikan yang lain. Ketika ikannya berbentuk bersifat kanibal, maka sebaran penyakit akan jauh lebih masif, akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bentuknya bundar yang tanpa sudut. Jadi itu beberapa keunggulan bentuk bundar dibandingkan dengan bentuk yang lainnya. Apakah ada kekurangan dari bentuk bundar? Tentu ada. Kekurangannya apa? Kekurangan dari bentuk bundar adalah banyak makan tempat atau makan space, karena dua sisinya tidak bisa digabung. Beda dengan kita menggunakan yang bentuknya persegi atau persegi panjang, satu muka itu bisa dipergunakan untuk dua buah kolam. Tapi kalau bundar kita tidak bisa menggunakannya karena yang satu cekungnya keluar, yang satu cekungnya ke dalam. Nah, ini yang membedakan antara bentuk bundar dengan bentuk lainnya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekarang paham tentang kenapa banyak orang menggunakan kolam bundar dibandingkan dengan jenis kolam yang lainnya. Ternyata kolam bundar ini memiliki banyak keunggulan dibanding jenis dari kolam-kolam yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, silahkan kawan-kawan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan insya Allah kita akan jawab satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.